datang utusan dari neraka. Lalu berkatalah ini, man anta? Orang yang meninggal berkata, siapa kamu? Dia jawab, sayalah solat yang kau anggap enteng selama ini. Kau tidak pernah urus selama ini. Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan? Ular. Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagi mereka yang meninggal, coba bayangkan Pak, nenek tak yang 100 tahun yang lalu meninggal, bapak tak yang meninggal 20 tahun yang lalu sekarang, apakah mereka sudah sampai di akhirat? Surga atau neraka? Belum. Mereka semua masih ada di kuburnya. Transit ini alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bayangkan Pak, bapak tidak pernah sholat, banyak dosa, banyak maksiat, masuk kubur tidak ada pahala, tidak ada amal kebaikan. Kemana kau mau bawa? Bapak pergi merantau ke Tanah Bumbu. Sampai Tanah Bumbu, ternyata di Tanah Bumbu tidak enak. Cari kerja setengah mati, cari pekerjaan susahnya minta ampun. Bapak masih ada pilihan, lebih baik saya kembali ke orang tuaku, mudah-mudahan ada warisan saya bisa kerja di kampung. Tapi kalau bapak masuk di kubur menderita, tidak ada enaknya, disiksa selama-lamanya, tidak ada istilah pulang. Mondro nokko tuh. Masuk di kubur kau disiksa, kau suka atau tidak, kau tinggal di situ menikmati itu siksaanmu. Maka kalau ada pejabat Pak menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semedang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk. Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar,
Masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa Bapak ambil batu, lempar itu ular. Masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk Bapak dikubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu, bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati. Berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu. Bengkak perutmu, meledak. Semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu, tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Asa ngoge pasang kamu ike domu. Pigau ya gemelukmu pigau. Bikin maku apa yang kau mau bikin. Tapi ingat, pasti kau masuk di kubur. Dan begitu semua kembali orang Pak, paling nak ingat ki orang 1-2 hari. Selama 2 minggu masih nak ingat ki. Ih baiknya kodong itu dasat. Masih mak kirim-kirim. Apa aja nak kirim teman tak di WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih simbol-simbol sedih keluar air mata. Itu saja. Sudah itu nah habis nomor HP tak. Takut bunyi HP tak meninggal orangnya. So, mulai ini Pak. Nah mata sudah bukan lagi dasat, tapi mulai lagi dipanggilnya apa? Almarhum. Harta tak mulai nak ambil orang. Istri tak kawin lagi. Pada saat itu tidak ada lagi. Dunia sudah selesai urusan. Tinggal kau tanggung jawab atas urusanmu di dunia. Maka datanglah malaikat. Kata Nabi, masuk kita di padang mahsyar, ada 4 pertanyaan yang tidak bergerak kaki seseorang sebelum ditanya 4 ini. Apa pertanyaannya? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Karena penerbangan saya terbatas, saya mau pulang cepat. Insya Allah nanti kita datang lagi di tempat ini. Inilah sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan dengan 1 ayat saja. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan ketika sudah tiba saatnya mati, tidak bisa kau undur, tidak bisa kau majukan. Apabila sudah tiba saatnya, maka pasti akan kau alami.